Hey, ini Adi. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana seorang pria jatuh cinta kepada tetangganya, kemudian dia menghilang. Dia mulai menyelidiki mengenai hilangnya tetangganya dan mencari keberadaannya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Naratif dimulai dengan Sam, seorang pria yang mengamati dua gadis yang sedang berbincang-bincang di sebuah diner dari kejauhan. Setelah keluar dari diner, ia mengambil sebuah koran saat pulang ke rumah. Sambil menuju pulang, seekor tupai jatuh di depannya dan tiba-tiba mati. Ketika mencapai pintu apartemennya, ia menemukan pemberitahuan yang menuntut pembayaran sewa yang telat dalam waktu 5 hari untuk menghindari pengusiran. Sam mengeluarkan pemberitahuan tersebut. Di terasnya, ia mendapat panggilan dari ibunya, membicarakan kehidupan kerjanya yang sibuk. Kemudian, seorang wanita yang memutar musik keras menarik perhatiannya. Menggunakan teropong, ia menyaksikan wanita tersebut menari dengan anjingnya. Ketukan pada pintunya membuatnya dan wanita itu terkejut. Sam membuka pintu dan menemukan teman aktrisnya, yang datang setelah mengikuti audisi. Mereka makan siang bersama dan semakin dekat di sebuah ruangan. Selama pertemuan mereka, laporan berita tentang hilangnya seorang miliarder bernama Jefferson Sevens mengalihkan perhatian Sam. Ia pergi ke perpustakaan dan mendapatkan sebuah buku komik berjudul Under the Silver Lake. Ia menanyakan tentang penulisnya, meninggalkan nomornya untuk disampaikan oleh pustakawannya. Saat pulang ke rumah, ia bertemu dengan seekor anjing dan berinteraksi dengan pemiliknya, Sarah, wanita yang memutar musik keras tadi. Mereka berbicara, dan Sarah mengundang Sam ke apartemennya. Di dalam, Sarah bertanya apakah Sam mengintipnya sebelumnya, yang ia bantah. Mereka menonton film bersama, hampir berciuman sampai diganggu oleh teman sekamar Sarah. Sam menyarankan untuk pergi minum, tetapi Sarah memilih mengakhiri malam itu dan mengusulkan untuk bertemu lagi besok. Saat Sam pergi, ia mengamati teman sekamar Sarah dan seorang pria berpakaian bajak laut. Di luar, Sam dan Sarah mengagumi kembang api yang tak terduga. Mereka berkomentar tentang waktu yang tidak biasa untuk pertunjukan semacam itu dan berpisah sambil mengucapkan selamat malam. Di mobilnya, Sam menemukan bahwa mobilnya telah dirusak oleh sekelompok anak laki-laki. Ia menghadapi mereka dan mengambil tindakan agresif terhadap dua di antaranya. Setelah kembali ke apartemennya, Sam mendalami komik Under the Silver Lake, yang menceritakan tentang tindakan aktor yang tak terbayangkan dan keyakinannya bahwa kebahagiaan tidak akan datang sebelum semua anjing dihapuskan. Naratif ini diyakini telah mempengaruhi seorang pembunuh anjing modern, yang memperkuat kecenderungan Sam terhadap teori konspirasi. Pada hari berikutnya, Sam pergi ke apartemen Sarah, hanya untuk menemukan bahwa apartemen itu kosong. Bertanya kepada manajer apartemen, ia mengetahui bahwa mereka sudah pindah, suatu fakta yang ia ragukan karena waktunya yang aneh. Manajer tersebut mengubah fokusnya, memperingatkan Sam tentang ancaman pengusiran jika ia tidak membayar sewa dalam waktu 4 hari. Kemudian, Sam secara sembunyi-sembunyi menjelajahi apartemen lama Sarah, melihat seorang wanita mengumpulkan barang-barang. Ia mengikuti wanita tersebut ke sebuah danau di mana ia bertemu teman-temannya dan memberikan sebuah tas kepada seorang pria yang dikenali Sam dari apartemen Sarah. Menyusul mereka ke sebuah pesta di atap yang memiliki kolam renang, ia menyaksikan aksi balon sebelum masuk ke kamar mandi untuk menanyakan tentang Sarah, yang mendapat reaksi yang tidak menyenangkan. Di pesta tersebut, Sam bertemu kembali dengan temannya Alan dan bertemu dengan seorang gadis yang mengundang mereka ke pertunjukan solonya, menawarkan kue-kue sebagai tiket. Berita tentang penemuan mayat Jefferson Sevens, dan reaksi putrinya Millicent setelahnya, menambah intrik dalam suasana. Saat Sam menuju pulang, ia menerima panggilan dari penulis Under the Silver Lake, dan mereka mengatur pertemuan untuk keesokan harinya. Di apartemennya, Sam menonton berita tentang kematian Jefferson Sevens, mengetahui bahwa mayatnya ditemukan terbakar di dalam mobil bersama 3 wanita dan seekor anjing. Sebuah topi menarik perhatian Sam, mengingatkannya pada topi yang dipakai Sarah dalam sebuah foto. Pada pagi berikutnya, seorang pria menarik mobil Sam karena pembayaran yang terlewat. Sam buru-buru menghadapinya. Di kediaman penulis, Sam menanyakan tentang gambar yang dilihatnya di kamar Sarah, yang dijelaskan oleh pria tersebut sebagai simbol gelandangan untuk tetap diam. Pria tersebut berbagi panduan tentang tanda-tanda gelandangan dan mengusulkan bahwa gambar tersebut mungkin ditujukan untuk Sam. Tanpa diduga, Sam berada di sebuah pemutaran film yang menampilkan gadis-gadis yang ditemuinya sebelumnya. Mendekati mereka, ia mengkonfirmasi identitas mereka dan melihat pria berpakaian bajak laut di dalam sebuah limusin saat mereka pergi. Menghadiri pertunjukan rahasia musim panas, Sam mencari gadis yang melakukan pertunjukan balon. Ia mengetahui bahwa gadis tersebut mengenal Sarah tetapi tidak terhubung dengan hilangnya Sarah. Setelah menari, Sam merasa tidak enak badan dan kehilangan jejak gadis itu. Di apartemennya, Sam mencoba menemukan pesan tersembunyi dengan memutar lagu-lagu dari band Jesus and the Bride of Dracula secara terbalik. Frustasi, ia beralih ke konten dewasa dan secara tak sengaja menemukan iklan yang menampilkan gadis-gadis dari film yang ia tonton. Ia menelepon nomor yang diberikan, dan salah satu gadis dari film datang ke tempatnya. Mereka saling mengenal. Selama pertemuan mereka, Sam menanyakan tentang pria berpakaian bajak laut, tetapi gadis tersebut tidak tahu identitasnya, menggambarkannya sebagai anonim.
Gadis tersebut mengambil beberapa makanan dari lemari es Sam dan menemukan sebuah gambar Sarah. Ia memberitahu Sam bahwa ia mengenali Sarah, pernah bertemu dengannya di sebuah pesta beberapa tahun yang lalu. Namun, mereka tidak berbicara selama acara tersebut. Pesta itu diadakan di sebuah lingkungan yang mewah, dengan rumah terbesar dilarang diakses karena milik seorang penulis lagu. Pada hari berikutnya, Sam melanjutkan upayanya untuk memecahkan pesan tersembunyi dalam lagu tersebut. Akhirnya, ia berhasil menguraikan pesan yang berbunyi, "Gosok kepala Dean dan tunggu di bawah patung Newton." Sam mempertimbangkan beberapa individu terkenal bernama Dean dan menyadari bahwa itu merujuk pada James Dean. Ia segera mengunjungi patung James Dean dan menggosok kepala patung tersebut. Setelah itu, ia menunggu di bawah patung Newton untuk waktu yang cukup lama sampai seseorang mendekatinya. Orang tersebut menginstruksikan Sam untuk menutup mata, lalu membawanya melalui terowongan tersembunyi dan pergi, meninggalkan Sam sendirian di dalamnya. Sam menjelajahi terowongan tersebut dan tanpa sengaja menemukan tempat perlindungan dari bom. Kemudian, ia keluar dari terowongan. Ketika melewati rumah seorang penulis majalah, Sam melihat adanya kehadiran polisi di luar. Polisi memberitahu Sam bahwa pemilik rumah telah melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Setelah polisi pergi, Sam diam-diam masuk ke dalam rumah penulis tersebut dan menyelidiki tempat kejadian. Ia langsung menuju kamera CCTV di rumah tersebut dan melihat rekaman-rekaman tersebut. Di dalam rekaman, ia melihat seorang wanita telanjang berjalan-jalan di sekitar tempat penulis tersebut beberapa saat sebelum kematiannya. Sam menjadi cemas saat melihat wanita tersebut mengamati kamera sebelum masuk ke dalam kamar penulis. Takut dengan situasi tersebut, Sam menghubungi Alan untuk meminta bantuan dalam mencapai Yesus, vokalis utama dari band Jesus and the Bride of Dracula. Alan segera memperkenalkan Sam ke pertemuan catur rutin Yesus di tempatnya. Mengikuti Yesus ke dalam kamar mandi, Sam melancarkan serangan tiba-tiba. Ia menginterogasi Yesus tentang arti dari kode yang tertanam dalam lagunya. Yesus membantah mengetahui asal-usul kode tersebut, mengklaim bahwa ia tidak menciptakannya sendiri, melainkan menerima lagu tersebut dari penulis lagu. Sam meminta bantuan seorang aktris film yang telah ia undang ke tempat tinggalnya, meminta ia untuk membimbingnya ke lingkungan mewah yang terhubung dengan penulis lagu tersebut. Setuju untuk membantu, aktris tersebut dan teman-temannya menemani Sam ke lokasi yang dituju. Di dalam rumah besar tersebut, Sam bertemu dengan seorang pria yang sedang memainkan piano. Ia memberitahu pria tersebut tentang hasil dekripsi kode dan penemuan terowongan yang berisi perlindungan dari bom. Pria tersebut mengklaim bertanggung jawab atas banyak lagu yang tahan lama. Sam bertanya kepada pria tersebut tentang orang yang memberinya keuntungan untuk menulis lagu-lagu ini. Situasi tersebut memanas saat pria tersebut mengeluarkan senjata dan menembakkan beberapa tembakan kepada Sam. Dengan menggunakan alat musik sebagai perlindungan, Sam berhasil memukul balik dengan sebuah gitar, memukul pria tersebut hingga akhirnya ia tumbang. Sam merebut senjata tersebut dan keluar dari tempat tersebut. Saat ia tertidur, Sam terbangun oleh suara di luar. Ia meraih senjata dan melihat jendelanya pecah. Ketika hampir diserang, ia melihat wanita yang sama yang ia lihat dalam rekaman CCTV penulis tersebut. Dengan cepat bereaksi, Sam menghindarinya dan wanita tersebut berlari ke arah kamarnya. Sam mengejar wanita tersebut, namun tiba-tiba wanita tersebut menghilang dari pandangannya. Pukulan di pintu menarik perhatian Sam, dan ternyata seorang polisi berdiri di depan pintu. Polisi tersebut memberitahu Sam bahwa ia harus meninggalkan tempatnya karena belum membayar sewa, yang telah mencapai tingkat kriminal. Sam memohon untuk perpanjangan waktu sebentar, menjelaskan bahwa ia hampir mendapatkan dana yang diperlukan. Setelah agak terbujuk, polisi memberinya waktu 1 hari tambahan, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu lebih dari itu. Saat berada di dekat kolam renang, Sam melihat seekor serigala padang mencari makanan di dalam tempat sampah. Serigala tersebut cepat melarikan diri, mendorong Sam untuk mengejarnya. Serigala tersebut membawanya ke sebuah pertemuan orang-orang mewah. Di antara mereka, Sam melihat Millicent Sevens tenggelam dalam mengamati sebuah lukisan. Ia mengaku padanya bahwa ia mengenali salah satu dari gadis-gadis yang tewas bersama ayahnya. Saat mereka berjalan-jalan bersama, Millicent mengusulkan untuk berenang di waduk. Selama berenang, ia memberikan gelang logam kepada Sam, mengatakan bahwa ia melihat benda serupa di meja kerja ayahnya. Tiba-tiba, hujan tembakan menyerang permukaan air. Dalam upaya untuk menghindari peluru, Sam dan Millicent menyelam, namun akhirnya Millicent menjadi korban tembakan meskipun usaha mereka untuk menghindar. Pada pagi berikutnya, Sam berusaha untuk mendekripsi kode yang terukir di gelang Jefferson. Setelah menginvestasikan beberapa waktu, ia berhasil menguraikan pesan tersebut dengan merujuk pada majalah Nintendo dan menggunakan peta yang terdapat dalam kotak sereal yang didapat dari rumah penulis. Peta ini mengarahkannya ke daerah pegunungan di mana ia menemukan tanda gelandangan dengan pesan ini bukanlah tempat yang aman. Melangkah lebih jauh, Sam menemukan sebuah pondok yang dihuni oleh seorang pria dan 3 gadis.
Dengan senjata di tangan, Sam mengambil posisi ancaman, tetapi pria tersebut berhasil menenangkannya. Pria tersebut menjelaskan bahwa individu kaya seperti dirinya memilih untuk mengisolasi diri di bunker bawah tanah untuk memfasilitasi kenaikan spiritual mereka. Ditemani oleh 3 wanita yang mereka sebut istri, mereka menghabiskan 6 bulan di bunker bawah tanah ini, menantikan kenaikan mereka. Pria tersebut juga mengungkapkan bahwa kematian yang tampak terjadi pada Sarah dan Jefferson sebenarnya direkayasa. Ia menawarkan Sam untuk berbicara dengan Sarah, memfasilitasi percakapan melalui video phone. Selama pertukaran ini, Sam mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib Sarah, yang ia jawab dengan perasaan penerimaan dan ketenangan terhadap takdirnya yang akan datang. Percakapan mereka berakhir dengan perpisahan yang tulus. Setelah minum secangkir teh yang ditawarkan oleh pria tersebut, Sam kehilangan kesadaran. Kemudian, Sam mendapati dirinya ditahan oleh raja, yang sudah ia temui sebelumnya. Melalui negosiasi, sang raja akhirnya melepaskan Sam, dengan peringatan keras agar ia tetap diam tentang peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Ketika kembali ke apartemennya, Sam mencari tetangganya yang memelihara burung beo. Sambil merokok sebatang rokok, ia melihat simbol tetap diam, yang dicat di apartemennya. Dari kejauhan, ia menyaksikan manajer apartemen dan seorang polisi masuk ke tempat tinggalnya dengan niat untuk mengusirnya. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.